mungkin juga dari sikap kita sebagai manusia juga gitu ya. Hal kecil atau kesalahan kecil yang kita lakukan ternyata dampaknya sangat besar. Nah, pikiran kita ada perintah untuk menjaga, tapi kok actionnya bisa nggak ada gitu. Nah, keadilan sosial dari pemerintah gitu kan. Karena ya memang betul Mr. Anton. Masalah lingkungan tuh bukan cuma lingkungannya doang iya, gitu. bukan cuma lingkungannya ada doang. Kebutuhan lain yang harus dipenuhi orang-orang dulu supaya masuk ke kesadaran itu kan berarti. Betul sekali. Halo teman-teman, berjumpa lagi di Primary Pod Sekolah Talenta ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Prapaskah lebih dalam ya. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas lebih detail ya mengenai tentang ekonomi ekologis ya. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu ya. Guru agama ini sudah pakai baju rapi, teman-teman. Hanya lupa bawa jubah, Pak. Lupa bawa jubah ya. Harusnya pakai jubah, Pak Hiro. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Pak Hiro mengenai pertemuan yang kemarin tentang ekonomi ekologis sebagai tema APP kali ini gitu. Wah, ini langsung berbicara tentang APP ini, Pak ya. Oke, jadi sebetulnya tema yang diambil atau yang dipilih untuk Prapaskah tahun ini memang sungguh apa ya Pak ya, sungguh sangat sesuai lah dengan keadaan atau kenyataan sekarang ini gitu. Dan ya kebetulan yang diambil itu kan tentang ekonomi ekologis. Kalau nggak salah tahun lalu juga ekologis juga ya? Tentang ekologis juga. Tahun ini juga ekologis lagi berarti gitu. Ya itu artinya ada sesuatu yang belum beres gitu. Entah itu dari sisi apanya, tapi yang mau kita lihat di sini itu mungkin dari segi keadaan sekarang ini gitu. Maka di pertemuan pertama ini dalam pendalaman kita di masa Prapaskah ini tema APP pertemuan yang pertama ini kita akan berbicara tentang dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Iya, betul Pak Anton. Nah, dari tahun lalu dunia masih sedang tidak baik-baik saja sampai sekarang. Makanya dibahas lagi gitu ya. Iya, betul. Apalagi ya baru saja tahun kemarin ya kita masih mengalami masa pandemi. Iya, betul. Nah, terus ditambah lagi semakin ke sini kalau kita lihat sebetulnya itu momen yang pas juga di masa pandemi kemarin itu. Bagaimana kita harus menyadarkan diri kita bahwa sebetulnya dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dengan secara tidak langsung dengan ada pandemi itu. Tapi kok kesini tetap saja seperti itu, masih belum beres gitu. Makanya ya mungkin lebih lagi kita harus berbicara tentang ekonomi ekologis ini gitu. Makanya gereja juga betul-betul ini ya teman-teman, betul-betul menekankan sekali pada lingkungan ini ya, pada betul keadaan lingkungan saat ini, karena betul-betul kalau kita lihat sehari-hari juga ya. Iya, betul sekali. Nah, terus ini dari cuaca tidak menentu ya, global warming, terus atau hal kecil aja ya kayak sampah di jalan aja ya. Iya, benar, ini sampah kan di jalan hal terus kecil jadi ada polusi. Nah, itu kan hal-hal kecil yang ternyata dampaknya besar Pak Anton. Bisa ke penyakit segala macam. Betul. Dan ya mungkin juga dari sikap kita sebagai manusia juga gitu ya. Hal kecil atau kesalahan kecil yang kita lakukan ternyata dampaknya sangat besar. Ya contoh saja kita buang sampah sembarangan. Meskipun sepotong plastik yang kita buang di mana saja, ternyata hal kecil itu bisa berdampak besar gitu ya. Sepotong plastik kita buang sembarangan ternyata dia bisa menghambat satu atau dua tumbuhan untuk bertumbuh. Itu kan hal kecil yang seharusnya yang memang kita tidak terlalu anggap, tapi dampaknya besar tanpa kita sadari. Itu Pak Hiro, karena kalau saya lihat tuh orang-orang tuh sudah bosan apa ya tentang buang sampah pada tempatnya gitu. Itu kan sebetulnya perintah sehari-hari gitu ya, perintah sehari-hari. Tapi apakah orang tuh bosan dengan perintah itu? Jadi
Dan itu dengan hampir, mudahnya mengabaikan. benar. Gitu. Dan itu hampir di mana-mana itu kita seringkali temukan kayak peringatan-peringatan seperti itu, buang sampah sembarangan pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Tapi ya masih saja ada orang yang masih melakukan hal-hal seperti itu. Ya, entah itu disadari ataupun tidak disadari, tapi ya mungkin. Tapi saya curiga nih Batu, jangan-jangan orang itu merasa ini kan hal kecil, saya buang sampah sekecil ini saja masa dampaknya besar. Iya. Nah, kalau misalnya dari sekian juta orang semuanya berpikir seperti itu, ya nggak salah lah, hancurlah sekarang ini gitu. Saya jadi terpikir ini loh Pak Hilo, tentang butterfly effect. Iya. Butterfly effect. Tentang efek kupu-kupu tuh. Jadi kalau saya pernah baca tuh ada kata-kata kayak gini nih Pak Hilo. Kepakan sayap kupu-kupu itu bisa menyebabkan tornado di Texas atau menggagalkan tornado di Texas. Ini kan berarti hal kecil tapi bisa betul-betul berdampak gitu. Jadi ibarat nabung ya. Nabung, ini sampah ditabung nih hari ini, besok ditabung lagi. Ini 10 tahun ke depan mau jadi apa gitu ya. Ini jadi baru ngomongin hal kecil, gitu. Baru ngomongin hal kecil. Apalagi di dekat-dekat kita juga kan mungkin banyak pabrik ya, perusahaan-perusahaan. Itu yang saya dengar gitu ya, yang saya dengar di berita gitu ya. Kayak limbah itu kan nggak boleh dibuang di sungai ya. Iya, dan betul, itu sudah ada peringatan. Bahkan ada aturan kalau nggak salah hukumnya gitu. Ada hukumnya, tapi tetap aja ternyata bisa diakalin juga nih Pak Hiro. Iya. Nah, kalau ajaran Katolik nih Pak Hiro nih, ajaran gereja Katolik, kira-kira ada nggak sih perintah yang betul-betul langsung nusuk langsung ke terkait masalah lingkungan ini nih Pak Hiro? Oke. Jadi sebetulnya Pak Anton, jadi memang tema APP ini kan bentuk-betul merupakan kepedulian gereja terhadap keadaan atau kondisi dunia saat ini. Nah, berkaitan tadi dengan contoh yang diangkat oleh Mr. Anton itu kan, misalnya pabrik yang membuang limbah di mana-mana, contohnya ke sungai. Padahal kan sudah ada aturan jelas nih bahwa tidak boleh membuang sembarang gitu. Padahal ada aturan jelas itu, tapi masih saja orang melakukan hal seperti itu. Nah, kebetulan ada ayat kitab suci yang mengatakan itu juga, Pak Anton. Sudah disiapin. Sudah disiapin. Jadi saya coba bacakan saja, Pak Anton ya. Siapa? Jadi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi ya antara cinta uang, cinta harta dan lain-lain, sehingga hal yang sepele tadi itu bisa diabaikan. Contoh saja ya, misalnya hal kecil tadi, misalnya pabrik besar gitu. Pabrik besar mereka ingin mencapai target harus berapa. Tapi di satu sisi juga ya bisa dibilang di saat yang sama juga mereka harus berpikir, oh berarti ini harus dibuang saja seperti ini gitu. Jadi mereka menginginkan target yang besar tapi mengabaikan keselamatan yang lain. Jadi kalau bisa saya simpulkan dengan satu kata gitu, ini tentang keserakahan mungkin ya. Iya, betul sekali Pak. Bagaimana mungkin alam tepatnya itu. Iya, bagaimana alam dikeruk dengan semena-mena gitu ya. Iya, dikeruk dengan semena-mena, belum lagi pembuangan sampah, pembuangan limbah. Iya, betul sekali. Yang betul-betul berdampak besar banget gitu. Seharusnya kan alam itu kita jangan jadikan dia semata-mata sebagai objek. Ya, harusnya alam itu ya sebagai sahabat. Karena ya bagaimanapun kita ini ya bagian dari alam itu sendiri. Kalau misalnya kita tidak mencintai alam, kita tidak menjaga, merawat alam, berarti ya pada saat yang sama juga sebetulnya kita sedang tidak menjaga, merawat dan menjaga kita sendiri, diri kita sendiri. Karena ya kita bagian dari alam itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu masalahnya Pak Hiro. Kita ini di masyarakat mungkin kurangnya penerimaan akan itu Pak Hiro. Iya, betul. Jadi, sekali. Kita nggak menerima keadaan bahwa ini loh, alam ini tuh lagi rusak, dunia tuh lagi nggak baik-baik saja. Mereka mungkin tahu itu, tapi kita nggak menerima itu. Jadi adanya kurangnya kesadaran gitu ya. Betul sekali. Walaupun sadar juga, ya ini lucu sih sebenarnya. Kita sadar dunia sedang tidak baik-baik saja, lingkungan lagi rusak.
pikiran kita ada perintah untuk menjaga, tapi kok actionnya bisa nggak ada gitu. Iya, Ini kan jadi aneh Pak Iro. Nah, terus kemudian di satu sisinya juga nih Mr. Anton. Jadi kita itu kita memanfaatkan sebanyak-banyaknya alam itu sendiri untuk kepentingan kita, tapi tidak ada keseimbangan. Jadi kita hanya lebih didominasi dengan keinginan untuk memanfaatkan, tetapi keinginan atau mungkin lebih tepatnya kesadaran untuk merawat dan menjaganya itu kurang. Kalau seandainya seimbang antara dua hal ini gitu ya Mr. Anton, pasti ya saya rasa mungkin tidak separah sekarang ini keadaannya gitu. Tidak separah itu karena ya seimbang, kita manfaatkan yang satu ini lalu kemudian kita menjaga yang satunya, jadi saling menutupi gitu. Jadi tidak terlalu berdampak besar lah gitu. Padahal Tuhan sendiri mengkehendaki supaya kita tuh merawat bumi ya. Iya, betul nggak Pak Hiro? Betul sekali. Dan kayaknya itu saya pernah dengar juga ada ayatnya gitu. Benar, karena ya di dalam kitab suci juga itu kan sudah mengatakan bahwa ya segala yang ada di bumi ini itu untuk kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita harus rakus dan segala macamnya gitu. Tapi ya kita memanfaatkan segala sumber daya alam itu dan juga kita harus mampu untuk menjaga dan merawat. Jadi kita tidak hanya untuk menghabisi saja, tapi kita juga harus bisa untuk menjaga, merawat ya bila perlu misalnya. Nah kita katakan kita tebang satu pohon. Kalau bisa ya kita ganti dengan 10 pohon. Kita tanam 10 pohon sebagai gantinya. Jadi ya masalahnya yang ditanam udah jadi beton, Pak. Nah, itu masalahnya, Pak. Itu kita masalahnya. Ambil pohonnya, kita tanamnya beton, Pak. Tanamnya beton. Jadi itu tadi, Pak, kembali kepada kesadaran sih sebetulnya. Nah, ngomong-ngomong tentang perintah merawat bumi ini nih, Pak. Nah, sebetulnya apa saja sih yang sudah upaya yang sudah dilakukan gereja gitu untuk memperbaiki kesadaran ini? Ini kan basic dasar banget nih kesadaran ini kan. Tanpa kesadaran ini kan nggak mungkin orang bisa action. Walaupun dia tahu gitu ya. Walaupun dia tahu nggak akan mungkin. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau di dalam gereja Katolik itu kan Paus Fransiskus itu sebetulnya dia sudah berkali-kali gitu ya melalui ensikliknya itu mengingatkan kepada seluruh warga dunia lah dikatakan seperti itu untuk selalu mengingatkan kita akan kondisi atau situasi dunia seperti ini gitu. Jadi Paus Fransiskus itu sudah lebih jauh gitu ya, dia melihat bahwa sebetulnya tanpa kita sadari, tanpa warga dunia itu sadari, sebetulnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu tadi sekarang itu kan contoh saja Mr. Anton, cuaca sekarang tidak menentu. Ya, cuaca sekarang tidak menentu. Kadang misalnya 30 menit yang lalu itu sedang turun hujan, tiba-tiba langsung panas. Jadi di sini juga ya kita diuji gitu ya. Diuji bagaimana kita harus bertahan di dalam kondisi atau cuaca-cuaca seperti ini, cuaca ekstrim lah bisa dibilangnya gitu ya. Jadi ya itulah sebagai akibat atau dampak dari dunia yang sedang tidak baik-baik ini, perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan cuaca dan segala macamnya. Nah, sebetulnya usaha-usaha dari gereja, upaya-upaya dari gereja itu sebetulnya ya sudah ada. Misalnya tadi yang pertama ya melalui himbauan-himbauan dari para pemimpin gereja, terutama Paus gitu ya. Nah, ini melalui ensiklik itu. Perintah gereja dari Paus ini berarti disebarkan ke seluruh dunia ini, Pak? Iya, disebarkan karena kan ya kita sebagai orang Katolik itu kan pemimpin tertinggi itu kan cuma satu. Jadi Paus Fransiskus. Jadi satu perintah itu berarti untuk seluruh, dan sebetulnya itu juga bukan hanya untuk ini khusus untuk orang Katolik, tidak, sebetulnya untuk, karena ini kan sifatnya umum, sifatnya umum. Hanya kebetulan yang menyampaikan himbauan-himbauan seperti itu adalah pemimpin gereja Katolik. Sebetulnya tidak dibatasi oleh apapun untuk siapapun gitu, untuk semua seharusnya gitu. Dan ini juga dari Paus itu sampai sampai tingkat terkecil sampai ke lingkungan gitu ya, dibahas di lingkungan sampai pada akhirnya ya kepada kita semua di keluarga kita masing-masing gitu. Pertemuan-pertemuan APP itu ya Pak ya.
Dan sebetulnya kalau saya lihat tahun lalu gitu Pak, ya, ketika saya ikut pertemuan lingkungan di APP misalnya, itu kan bahas tentang lingkungan juga tuh. Iya. Nah sebetulnya harusnya nggak berhenti sampai situ doang dong harusnya gitu kan. Iya benar. Nah tapi kadang-kadang saya lihat tuh kok orang udah berhenti di sini aja gitu, cuma di pembahasan terus selesai di situ selesai gitu, nah, kan sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi ya seharusnya setiap kali setelah pembahasan itu ada aksi nyata biasanya. Ada aksi nyata. Mungkin yang masih agak kurangnya di soal aksi nyata ininya Mr. Anton. Jadi misalnya kita bahas atau bicara misalnya saat inilah kita bicara tentang lingkungan. Bagaimana kita harus menjaga dan merawat lingkungan itu. Jadi kita tidak hanya sebatas pada pembicaraan seperti itu, tapi bagaimana kita harus sampai ke actionnya. Misalnya ada gerakan 1000 pohon, berarti kita diwajibkan untuk menanam pohon misalnya seperti itu. Nah itu mungkin yang harus lebih ditekankan itu adalah soal actionnya itu. Bagaimana tindakan nyata itu supaya ya betul-betul apa yang dihimbau itu betul-betul dilaksanakan dan betul-betul dijalankan gitu. Ya ada tuh waktu itu kalau nggak salah ingat tuh kita disuruh nanam pohon di pot gitu ya. Hal-hal sederhana tapi bisa bikin suasana di rumah lebih sejuk gitu. Iya betul. Hal kayak gitu sih sebenarnya. Dan ya kita juga di sekolah waktu itu kalau nggak salah Mr. Anton pernah gitu ya, kita ada suatu kegiatan, kita keliling lalu pungut sampah. Nah itu kan adalah masih satu bagian dengan hal ini kan gitu. Jadi ada kegiatan ya semacam bakti sosial gitulah, aksi pepungut sampah. Itu jadi dari kita kelas, jalan dari kelas 1 sampai 6 itu ada berapa ratus anak-anak pungut sampah waktu itu. Pungut sampah. Dan itu pun sebanyak itu anak-anak kita, tapi tidak tidak bisa semuanya itu sampah-sampah itu ternyata masih ada juga. Padahal kita sudah sudah mengajak anak sebanyak itu untuk ayo kita sama-sama pungut sampah. Tapi tetap saja kita kalah. Sampah masih lebih banyak gitu. Bagaimana ini tidak rusak gitu ya. Jadi ya aksi nyata yang berkaitan dengan ini sebetulnya tidak hanya bagaimana kita harus menanam pohon, merawat pohon dan lain, tapi dengan aksi-aksi yang lain juga seperti pungut sampah seperti itu. Intinya ya aksi nyata yang bisa mengatasi krisis lingkungan seperti ini gitu. Dan kalau nggak salah SD Talenta tuh punya wacana untuk nanam pohon ya. Iya betul sekali. Kalau nggak salah, tapi mudah-mudahan bisa terwujud nanti. Kalau nggak salah mau nanam pohon di pinggiran Citarum kalau nggak salah ya. Ya mudah-mudahan aja terlaksana. Jadi, gitu. Ya kita kita doakan saja mudah-mudahan ini nanti terlaksana, dan kalau memang nanti itu terlaksana ya pasti ya ini sangat luar biasa dan bisa jadi ini menjadi contoh untuk orang lain juga, untuk masyarakat umum sekitar, gitu, masyarakat sekitar. Supaya ya tapi bukan hanya sekedar contoh untuk menanam pohonnya Pak Anton, tapi ya kita memberikan contoh untuk menanam pohon, tapi juga sekaligus menjaga, merawat, dan juga tadi tertib untuk membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Karena ya percuma juga ya kita nanam pohon sepanjang Sungai Citarum itu, tapi masih saja ada orang yang buang sampah di Sungai Citarum ya, pasti lama-lama juga pohon itu juga pasti susah tumbuh gitu, susah dia berkembang. Nah, saya pengen masuk lebih dalam lagi nih Pak. Wah, ini sampai dalam mana ini nanti? Saya pengen lebih dalam lagi nih. Maksudnya gini Pak. Nah, kita kan gembor-gembor masalah ekologi gitu. Harus peduli lingkungan lah. Sedotan plastik kita ganti lah gitu ya. Iya. Botol minum jangan pakai, kalau bisa pakai yang bisa diisi ulang lah gitu ya. Iya. Nah, tapi gini Pak. Kalau saya lihat ke masyarakat yang lebih jauh gitu ya. Boro-boro ngomongin lingkungan Pak, masalah perut aja kan belum terpikirkan. Iya, gimana kita bisa memikirkan lingkungan gitu. Nah ini kan berarti harus ada, tetap aja kita butuh pemerintah kan Pak. Iya betul. Iya. Ya mungkin kita nggak bisa juga gerak sendiri gitu. Iya, di sini juga ya kita butuh kerjasama gitu ya. Kita membutuhkan yang namanya
keadilan sosial dari pemerintah gitu kan. Karena ya memang betul Mr. Anton. Masalah lingkungan tuh bukan cuma lingkungannya doang Iya, gitu. bukan cuma lingkungannya ada doang. Kebutuhan lain yang harus dipenuhi orang-orang dulu supaya masuk ke kesadaran itu kan berarti. Betul sekali. Contoh saja ya, orang yang lapar suruh dia kerja pasti nggak akan bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena dia masih kebutuhan merasakan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi gitu. Jadi ya mungkin seperti itu juga Mr. Anton. Jadi bagaimana harus bergandengan tangan dengan pemerintah juga. Bagaimana pemerintah itu mestinya membuat kebijakan-kebijakan yang seadil-adilnya dan ya sebijak-bijak mungkin gitu ya. Harus mempertimbangkan dari segala aspek gitu. Jadi bukan hanya mereka menekankan soal lingkungannya, tapi bagaimana dengan lingkungan sosialnya, kebutuhan dasar orang-orang, ya. Karena ya banyak aspek sih kenapa sampai misalnya dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Iya, bukan cuma lingkungan aja. Iya, bisa saja orang buang sampah sembarangan sebagai bentuk protes kecil misalnya, ya kan? Karena mereka tidak mendapatkan keadilan atau kaum-kaum pinggiran itu kurang diperhatikan. Bisa saja mereka melakukan hal-hal yang melawan dengan dengan aturan dan lain-lain ya sebagai bentuk protes gitu kan. Nah mungkin di situ kita butuh kerjasama seperti yang Mr. Anton bilang tadi, kerjasama dengan pemerintah dan juga dengan kita masyarakat ya. Kita kalau lebih kita tarik lagi ya dengan umat gitu ya. Mungkin seperti itu, harus bergandengan tangan. Dan ini sebetulnya PR besar banget sih menurut saya Pak Hiro. Iya benar karena sekali. Supaya masyarakat gitu ya ingin punya budaya bersih, budaya sehat, itu tuh nggak bisa sembarangan gitu. Betul sekali. Contoh aja ya, anak-anak gitu ya, anak-anak diajarin di sekolah untuk buang sampah pada tempatnya gitu ya. Iya. Tapi kesadaran itu bisa mudah tergoyahkan ketika mereka sehari-hari lihat di jalanan tuh banyak sampah. Iya betul, bisa jadi. Karena lingkungan itu tuh jadi guru paling ini Pak, guru paling berpengaruh buat anak-anak gitu. Dan mudah untuk pengaruhnya gitu. Dan paling mudah mempengaruhi anak-anak lingkungan itu. Nah ini kan artinya bukan cuma bukan hanya guru dan keluarga aja gitu di sini yang bisa menumbuhkan kesadaran ini kan gitu. Iya. Tapi betul. Juga ya lingkungan sekitar harus membudaya semua gitu. Dan ya harus harus ikut terlibat lah untuk sama-sama mengupayakan mewujudkan lingkungan yang bersih gitu. Karena ya betul kalau misalnya anak-anak nih di sekolah, para guru itu menekankan bahwa harus buang sampah pada tempatnya. Nah begitu juga dengan di rumah. Jadi kita sudah kerjasama nih antara sekolah dengan keluarga di rumah. Nah bagaimana di jalan ini gitu ya. Sementara anak-anak dari rumah ke sekolah ya mereka harus melintasi atau bisa dibilang ya melewati situasi sosial itu gitu ya. Nah disitunya yang harus mungkin di situ butuh kerjasama dan ya paling penting ya kesadaran itu tadi. Nah kalau dari Pak Hiro nih, kira-kira untuk teman-teman di rumah kira-kira mau berpesan apa nih buat anak-anak, terutama buat anak-anak SD Talenta lah. Kalau buat jangan buat pemerintah. Buat pesan khusus ya. Ya, kalau pesannya sih berkaitan dengan dengan lingkungan. Yang pertama itu kita harus betul-betul menjaga lingkungan. Bagaimana kita menjaga lingkungan ya itu harus menjadi tanggung jawab kita. Lakukan hal-hal yang sederhana. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang besar bagaimanapun besar yang kayak gimana gitu ya. Hal sederhana saja. Buang sampah pada tempatnya. Terus kemudian menjaga dan merawat tanaman yang minimal tanaman yang sudah ada kita jaga dan rawat. Ya syukur-syukur kalau misalnya kita bisa rajin menanam gitu kan. Nah yang pertama yang ada dulu kita harus jaga dan rawat itu. Lalu buang sampah harus betul-betul pada tempatnya. Dan satu lagi Mr. Anton, kebiasaan kita di sekolah kan buang sampah sesuai jenisnya. Sesuai dengan jenisnya. Nah mungkin ini juga yang perlu kita harus yang harus kita terus memberitahukan, menyampaikan kepada anak-anak kita. Dan satu kata terakhir dari saya bahwa mencintai alam berarti kita mencintai Allah. Wah, mencintai alam berarti kita mencintai Allah. Iya betul. Jadi intinya mungkin 3 hal ya, penerimaan, kesadaran sama
action gitu Action, ya. nah, Oke, itu yang kira-kira paling itu penting. Jadi, teman-teman ya. Kalau 3 ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik, wah ini damai sekali hidup ini gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja Pak Hiro ya. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk episode kali ini. Jangan lupa apa yang dikatakan Bapak Romo tapi nggak pakai jubah. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Primary Report always in heart.